Sebelum eksekusi di kursi listrik, sehelai rambut tahanan dicukur dan sebuah spons basah ditempatkan di kulit kepala. Ini memastikan arus listrik mengalir langsung melalui otak, memberikan kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Namun seorang penjaga penjara pemula yang baru bekerja lupa membasahi spons saat satu eksekusi. Karena penasaran ingin tahu apa yang akan terjadi, ia menempatkan spons kering langsung di kepala tahanan. Paul, petugas yang mengawasi eksekusi, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi sebelum ia bisa campur tangan, sinyal diberikan dan saklar ditarik. Eksekusi pun dimulai. Tahanan segera merasakan rasa sakit yang tak terbayangkan. Semua orang yang hadir menyadari bahwa ada yang sangat salah. Paul membagikan kecurigaannya kepada rekan-rekannya. Namun begitu kursi listrik diaktifkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan. Kerumunan yang menonton eksekusi mulai mencium bau daging yang terbakar. Terkejut, orang-orang mulai meninggalkan tempat duduk mereka. Putus asa ingin melarikan diri. Bahkan penjaga pemula itu tidak menyangka bahwa eksekusi akan semengerikan ini. Sipir kepala menuntut penjelasan mengapa listrik tidak dimatikan. Paul hanya menjawab, karena tahanan itu masih hidup. Entah bagaimana salah satu pria di penjara tampak merasakan sakit itu secara fisik. Penjaga pemula itu tidak tahan lagi untuk menyaksikannya. Paul meraih dan memutarnya kembali menghadap ke tempat kejadian, memaksanya menyaksikan apa yang telah ia lakukan. Hanya setelah tahanan itu terbakar habis dan akhirnya mati, Paul memberi perintah untuk mematikan listrik. Sipir kepala masuk dengan marah, menuntut penjelasan. Semua jari akhirnya menunjuk pada Percy, sang penjaga pemula. Paul hanya memerintahkan agar ia segera dipindahkan. Pria yang merasakan rasa sakit dari eksekusi itu bukanlah tahanan biasa. Ia menatap Paul dan dengan nada bermakna berkata bahwa seberapa mengerikan proses itu pun, tahanan sebenarnya beruntung. Rasa sakit yang ia sendiri rasakan telah menghancurkan dirinya baik secara mental maupun fisik. Kemudian ia menoleh dan pergi tidur dengan tenang. Pria ini dikirim ke penjara hukuman mati bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu yang baik yang telah ia lakukan. Suatu hari, dua putri kecil seorang petani lokal hilang. Seluruh desa ikut dalam pencarian. Akhirnya, dekat sebuah pohon tumbang, mereka menemukan kedua gadis itu dan seorang pria besar yang memegang tubuh tak bernyawa mereka. Menangis dalam kesakitan, ia telah mencoba menyelamatkan mereka, tetapi gagal. Tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Karena salah paham, sheriff menangkapnya atas tuduhan pembunuhan.